Karena memang melihat begitu ya kurikulum saat ini juga banyak merubah hal-hal yang bersifat konvensional menjadi digital. Apakah kalau ditimbang-timbang lebih banyak dampak negatifnya atau positifnya untuk anak-anak dapat memegang gawai atau gadget di usia-usia yang terbilang masih kecil? Ya, saya kira, pendidikan dunia digital kita ya harus ya tentu harus kalau bisa harus menjadi mata pelajaran tersendiri ya, terutama dalam mengenal prinsip-prinsip berinteraksi di sana. Tentu ini dilakukan dalam rangka mengurangi ancaman di sekitar anak ya, soal, dampak negatif yang dipertanyakan oleh Mas Bram ya. Tentu apa yang disampaikan, tadi ya, Pak Firman ya tentu, terkait edukasi tentu banyak juga. Dan tentu salah satu sisi tentu menjadi kebanggaan kita ya di dalam Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak, memiliki hak untuk mengakses informasi yang layak ya. Jadi ada, garis besar ya soal informasi yang layak, baik itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video dan seterusnya. Nah saya kira, kebutuhan ini tentu tidak bisa ditunda ya. Tinggal lagi bagaimana, kita berharap karena kalau kita serahkan pengasuhan itu kepada digital, dia tidak punya perasaan. Dia seperti pisau, bermata dua gitu. Nah, disinilah peran, orang tua ya, bagaimana literasi digital yang kita dengung-dengungkan itu memang betul-betul bisa efektif ya, orang tua melakukan, dalam tanda petik, pengawasan yang, baik ya, yang ramah kepada anak kita. Kemudian, tentu, keluarga atau calon orang tua dan termasuk juga anak dan remaja pada hari ini, tentu kita, dorong ya bagaimana mengurangi dampak-dampak negatif ya sehingga, dia bisa memotong mata rantai informasi-informasi yang tidak layak. Nah kemudian selanjutnya kalau kita lihat, perkembangan situasi saat ini, tidak mungkin kita abaikan ya, terutama di situasi pengasuhan keluarga yang sangat beragam ya, soal pendidikan, soal pengetahuan digitalnya, kemudian dan bahkan ada orang tua, tidak mau, mempelajari, internet dan seterusnya. Nah, saya kira kasus-kasus ini tentu akan berdampak soal, screen time ya, yang menjadi fenomena puncak kondisi anak ya, di mana anak-anak tidak mendapatkan pengasuhan yang layak, kemudian situasi keluarga yang tidak hadir, kemudian intervensi negara yang mungkin masih ada bolong-bolongnya, sehingga, tanggung jawab ini pada akhirnya diserahkan pada anak dan ketika ada situasi yang berdampak buruk kepada anak, maka yang disalahkan, adalah anak gitu ya. Seperti kasus yang di Riau ini kan, anak melakukan kekerasan seksual di usia yang sangat belia gitu ya, padahal sebelumnya dia menonton tontonan-tontonan yang, tidak baik. Dan PR-nya Mas Bram sebetulnya, kita sudah tahu ya dampak dari industri candu ini ya, rokok, internet gitu ya, kemudian, narkoba, kemudian, judi online dan seterusnya. Pertanyaan kita adalah bagaimana rehabnya? Di mana anak bisa merehab? Bagaimana akses-akses sumber itu bisa didapatkan secara baik gitu ya. Karena korbannya sudah banyak gitu ya, jangan sampai kita terus-menerus kita biarkan sehingga anak-anak kita pada akhirnya yang tadi kita harapkan, digital ini atau internet ini, mampu mendorong tumbuh kembangnya secara baik, tapi justru kita menemukan korban-korban yang generasi emas yang kita harapkan itu menjadi generasi cemas gitu Mas Bram. Oke, kita harapkan bersama demikian begitu ya Pak Jasra ke depannya. Kita akan kembalikan ke Pak Firman. Pak Firman, tadi juga menarik begitu ya, ada kata rehab atau rehab digital untuk orang-orang yang telah kecanduan terhadap gadget ataupun gawai. Apakah dari segi analisa Anda sebagai pengamat digital dan juga budaya, ini juga bisa dilakukan rehab bagi orang-orang yang kecanduan. Lalu juga seperti apa sih potensi bahayanya ke depan dikala memang kalau kita perhatikan secara di zaman saya saja begitu ya, kita tidak terlalu kecanduan handphone atau gawai. Tapi makin ke sini orang tidak megang handphone merasa kurang ataupun merasa tidak tenang sendiri karena memang apa-apanya sekarang saat ini menggunakan gawai ataupun handphone. Bagaimana pendapat Anda dan juga tanggapan Anda Pak Firman? Ya, dunia digital ini kan sama seperti dunia analog kita, itu kan harus dipahami dan diselami secara bertahap. Jadi kalau kita melihat mulai dari perkembangan anak-anak, ketika masuk ke dunia yang analog pun, kan itu harus dididik. Ini yang baik, ini yang buruk, ini yang perlu kamu lakukan, ini
yang harusnya Anda hindari. Demikian juga di dalam dunia digital, itu semuanya tersedia. Sekarang berbagai material yang ada di dunia analog sudah bisa didigitalkan, sehingga ketika itu diberikan sebagai teknologi, diberikan sebagai perangkat untuk menjalani kehidupan, untuk menempuh pendidikan dan sebagainya, itu ya harus ada pentahapan, harus ada pemilahan, seleksi pengajaran, mana yang baik, mana yang buruk. Dan dalam hal adanya kecanduan dan sebagainya, kecanduan itu adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya, kapan dia harus menggunakan, kapan harus berhenti, selalu di-drive untuk ada di penggunaan perangkat tersebut. Nah, di dalam terjadinya kecanduan ini, maka kita tidak bisa hanya tadi menyalahkan anak, orang tua, masyarakat yang tadi akhirnya screen time-nya sangat tinggi. Karena dalam kenyataannya para penyedia platform, para pengembang platform, ini juga mempekerjakan para ahli perilaku, para ahli psikologi, para ahli syaraf. Bagaimana caranya supaya orang yang ada di media digital ini betah dan masa screen time-nya semakin lama. Tujuan itu semua adalah urusan ekonomi. Semakin banyak orang menggunakan waktunya, mengalokasikan waktunya untuk screen time, maka semakin berpeluang untuk dipapar oleh iklan. Nah, mereka tentu saja tidak terlalu peduli misalnya implikasi bahwa screen time yang sangat tinggi ini bisa menyebabkan pendangkalan cara berpikir, kemudian imitasi perilaku yang buruk dan sebagainya. Bagi mereka yang penting iklannya lancar. Nah, ini sehingga tadi perlu peran pihak-pihak yang memahami, para pendidik, para pembuat regulasi, masyarakat yang mempunyai pengalaman itu untuk mencegah bersama-sama terjadinya keadaan kecanduan ini. Selain juga tadi menuntut pertanggungjawaban dari platform agar mereka tidak hanya memperdulikan kepentingan ekonominya. Nah, dalam hal urusan kecanduan ini bisa dialihkan pada berbagai macam kegiatan yang lain. Tadi kita mengalami screen time yang semakin naik itu karena merasa puas menggunakan media digital. Nah, kita coba perkenalkan kepada anak-anak kita, pada masyarakat, bahwa kehidupan yang menarik ini bukan hanya terjadi di media digital. Hari-hari ini mungkin kalau Mas Bram mengikuti pembicaraan di Twitter, itu sudah muncul orang yang semakin sadar bahwa mereka ketika bergantung dengan media sosial, cara berpikirnya semakin dangkal dan mereka tidak bisa konsentrasi penuh untuk membaca buku, untuk menonton film yang perlu ketekunan. Nah, ini sekarang perlu diperkenalkan bagaimana medium-medium selain medium media sosial, selain aplikasi dan sebagainya, itu memberikan daya tarik, memberikan sesuatu yang membuat orang tekun, membaca buku, merasa nikmat, menonton film, bisa memperoleh pengetahuan atau memperoleh hiburan yang setara dengan apa yang mereka dapatkan di media digital. Nah, sehingga tadi terjadinya kecanduan ini bisa dicegah karena para pengguna ini melihat alternatif adanya medium-medium yang juga memberikan kepuasan yang sama. Seperti itu.